Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan corak perjuangan sebelum abad 20 dan sesudah abad 20. Materi mengenai ini bisa kalian dapatkan ketika kalian duduk di kelas 8 untuk mata pelajaran IPS dan juga kelas 11 untuk mata pelajaran sejarah. Mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Yang pertama kita bahas adalah pembatasannya. Di sini abad 20. Abad 20 itu dimulai tahun 1901. Jadi sebelum tahun 1901 itu adalah abad ke-19. Memasuki tahun 1901 itu merupakan abad 20. Perbedaan corak perjuangan ini ditandai dengan peristiwa berdirinya Budi Utomo tahun 1908. Itu merupakan awal berdirinya organisasi modern di Indonesia. Adapun corak perjuangan sebelum abad ke-20, yang pertama adalah daerahnya bersifat lokal atau kedaerahan, tidak ada koordinasi dengan daerah lain. Kemudian bentuknya perjuangan dengan menggunakan kekuatan militer atau bersenjata. Pemimpinnya adalah para raja, kaum bangsawan, ulama, atau pemimpin tradisional yang karismatik. Tujuannya belum memiliki tujuan yang jelas, kemudian akhirnya mudah dikalahkan penjajah melalui politik adu domba. Adapun landasannya belum berlandaskan semangat nasionalisme. Ini merupakan corak perjuangan sebelum abad ke-20. Adapun contoh perjuangan sebelum abad 20, sebelumnya terdapat perjuangan untuk melawan Portugis seperti yang dilakukan oleh Kerajaan Aceh, kemudian Demak dan Ternate, juga perlawanan terhadap VOC yang dilakukan oleh Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Makassar, kemudian Sultan Ageng Tirtayasa dari Kerajaan Banten dan Sultan Agung Hanyokrokusumo dari Kerajaan Mataram Islam. Kemudian ada perlawanan Patimura, ada perang Diponegoro, kemudian perlawanan Sultan Badarudin, kemudian perang Padri, perang Jagaraga yang dipimpin oleh I Gusti Ketotjelantik, kemudian perang Banjar yang dipimpin oleh Pangeran Antasari, perang Batak yang dipimpin oleh Sisingamangaraja XII, perang Aceh, tokohnya antara lain Teuku Umar, ada Cut Nyak ada Cut Mutia, Panglima Polim, dan lain sebagainya. Ini merupakan beberapa contoh perjuangan sebelum abad ke-20. Selanjutnya adalah corak perjuangan setelah abad 20. Ini ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang nanti diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Adapun ciri perjuangannya yakni sudah bersifat nasional, adanya koordinasi dengan daerah satu dengan daerah lainnya. Kemudian bentuknya adalah melakukan perlawanan dengan menggunakan organisasi modern. Pemimpinnya adalah kaum terpelajar atau kaum cendekiawan yang dihasilkan dari adanya politik etis atau politik balas budi yang dicetuskan oleh Van Deventer. Salah satunya adalah dalam bidang edukasi yang melahirkan kaum terpelajar. Kemudian tujuannya adalah Indonesia Merdeka. Organisasi pertama yang menyatakan tujuan merdeka adalah Indonesia Partij. Kemudian landasannya adalah berlandaskan semangat nasionalisme. Adapun contoh perjuangan setelah abad 20 di sini berbagai organisasi. Ini ada Budi Utomo, Indonesia Vereniging, ini di Belanda. Kemudian Sarekat Dagang Islam yang berubah menjadi Sarekat Islam. Kemudian ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada Indonesia Partij, Trikoro Darmo yang nanti berubah menjadi Jong Java, ada Taman Siswa, ada Partai Komunis Indonesia atau PKI, ada Partai Nasional Indonesia, kemudian ada Kongres Pemuda tahun 1926 dan 1928 yang nanti pada tahun 1928 menghasilkan yang namanya Sumpah Pemuda. Kemudian dilanjutkan Kongres Perempuan 1928, ada Parindra tahun 1935, ada Gabungan Politik Indonesia pada tahun 1939. Ini merupakan bentuk atau contoh perjuangan setelah abad ke-20, yakni melalui organisasi-organisasi modern. Adapun perbedaannya di sini jelas. Tadi yang pertama adalah kalau sebelum abad 20 itu menggunakan senjata atau militer, sesudah abad 20 itu melalui organisasi modern. Yang kedua, daerahnya kalau sebelum abad 20 kedaerahan, sesudah abad 20 bersifat nasional. Di sini dipimpin oleh kaum bangsawan, kemudian ada ulama dan pemimpin karismatik. Kalau di sini dipimpin oleh kaum terpelajar. Sebelum abad 20 belum memiliki tujuan yang jelas. Kalau sesudah abad 20 tujuannya jelas, Indonesia merdeka. Kemudian berlandaskan pada kepentingan tertentu. Sedangkan sesudah abad 20 berlandaskan pada gagasan nasionalisme.
Perjuangan sebelum abad 20 tergantung sama pemimpin. Apabila pemimpinnya ditangkap, maka perjuangannya selesai. Di sini tidak tergantung sama pemimpin karena terdapat proses kaderisasi. Demikianlah materi mengenai perbedaan corak perjuangan sebelum abad 20 dan sesudah abad 20. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.